tingkatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Oke, selamat pagi Kristina. Selamat pagi, Bu. Ya, di sini Ibu memanggil Kristina. Ada sedikit kasus ya yang Ibu dapatkan selama ujian semester ini. Mapel IPA. Di sini Kristina mengalami penurunan nilai yang sangat anjlok sekali. Padahal dalam kesepakatan kelas yang kita buat, kita harus bisa mencapai nilai sesuai KKM. Jadi di sini Ibu perhatikan Kristina Gresensi nilainya sangat turun. Itu apa yang menyebabkan Kristina bisa mendapatkan nilai yang sangat turun? Oke, terima kasih Bu atas perhatian yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Salah satunya penurunan nilai saya karena saya kurang siap untuk melaksanakan ujian. Salah satunya saya kurang belajar. Iya, selain kurang belajar, apa yang menyebabkan Kristina? Apakah Kristina punya masalah dalam keluarga atau punya masalah pribadi? Itu tidak berapa dalam masalah Bu, tapi karena saya kurang belajar. Salah satunya banyak bermain HP di rumah. Itu kalau bermain HP ini ya, selaku Kristina sudah cukup dewasa, Ibu anggap ya sudah bisa membagi waktu antara belajar, karena kan tugas kita sebagai seorang pendidik, peserta didik sebagai untuk belajar. Jadi Kristina harus bisa lah, sampai jangan nilaimu jadi menurun. Nanti kalau nilaimu menurun bisa berakibat pada saat peningkatan kelas. Kristina mau tinggal kelas? Tidak kan? Nah, jadi di sini Ibu bilang, Ibu pengen memberikan keyakinan buat Kristina supaya bisa mengatur waktu dalam belajar. 2, bisa menggunakan handphone sesuai dengan porsinya. Jangan istilahnya tiap hari pegang handphone sampai belajarnya lupa. Jadi menurut Kristina, selain apa yang harus Kristina lakukan supaya bisa meningkatkan nilai ataupun meningkatkan prestasi di sekolah ke depannya? Coba. Yang saya inginkan agar nilai saya lebih baik ke depannya itu terutama banyak belajar, melaksanakan tugas dari Ibu, dan bisa melaksanakan semua tugas dengan baik. Selain itu masih ada lagi yang bisa dilakukan supaya lebih bisa meningkatkan nilai atau prestasinya, Nak? Salah satu yang dilakukan banyak belajar, terus mengutamakan pelajaran daripada HP, dan melaksanakan kegiatan yang disuruh oleh guru. Yakin Kristina bisa melakukannya dan sepakat untuk melakukannya? Sepakat demi nilai juga Bu, dan demi keseharian saya lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Kristina ya. Perkenalkan, nama saya Kristina Gresensi Elizabeth Mendoza. Saya kelas 10 Busana 2 dan saya bersekolah di SMK Negeri 2 Semoga. Saya di sini berkomitmen yaitu pembelajaran dan bimbingan dari Ibu Aprita Pakpahan, yaitu salah satunya untuk meningkatkan bagaimana cara meningkatkan nilai dalam pembelajaran agar lebih baik ke depannya. Di sini saya akan berkomitmen dengan pendirian saya sendiri atau pendapat saya. Saya akan membangun lagi rasa lebih belajar dan rasa tanggung jawab dan rasa bekerja keras untuk belajar. Salah satunya tidak banyak memegang handphone maupun tidak banyak untuk bermain. Itu salah satu komitmen saya agar nilai saya lebih baik ke depannya.
Sekian dan terima kasih bimbingan yang diberikan Bu Aprita. Semoga saya bisa lebih giat belajar lagi dan semoga nilai saya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Selamat pagi Devi Indriani. Pagi Bu. Ya, di sini Ibu memanggil Devi. Ibu ingin memberikan suatu refleksi buat Devi secara pribadi, karena semenjak Ibu masuk di kelas kalian dan mengajar di kelas kalian 10 Busana 2, Ibu perhatikan Devi orangnya masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tapi kenapa setiap ada tugas dalam tugas buku harian, dan itu pernah kita melakukan kesepakatan kelas, di mana dalam kesepakatan kelas yang kita lakukan di poin kelima itu Ibu tekankan setiap siswa wajib melaksanakan tugas yang Ibu berikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kenapa Devi tidak melaksanakan tugas hariannya tidak baik? Kenapa? Apa alasan Devi? Apakah Devi sibuk melakukan pekerjaan di rumah pada pagi hari, atau susah mendapatkan angkot? Apa alasannya? Coba Devi jelaskan. Yang pertama Bu, alasan saya karena agak lama bangun, terus siap. Jadi dari rumah sampai ke sekolah jalan kaki. Gara-gara itu Bu. Jarak dari rumah ke sekolah kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Paling aku sampai antara 5 menit. 5 menit dari sekolah ke rumah. Rumah Devi di mana? Mari Bu. Nah, itu cuma 5 menit. Kenapa istilahnya tidak bisa datang lebih cepat atau lebih awal ke sekolah, Nak? Kecuali tadi naik angkot masih nunggu angkot. Ini hanya jalan kaki ya. Sebagai olahraga pagi juga buat Devi. Nah itu Bu, kadang mau terlambat bangun. Nah, terlambat bangun kenapa, Nak? Apakah malam-malam begadang ya? Nah, itu begadang karena apa? Pasti main handphone atau menonton? Kadang main handphone Bu, kadang juga membaca Membaca apa? novel gitu. Membaca novel. Novel-novel apa ini? Novel-novel percintaan atau novel-novel kayak cerita dongeng atau fiksi? Fiksi Bu. Fiksi. Nah, itu Devi bagaimana selaku seorang siswi? Devi kan sudah Ibu anggap sudah dewasa ya, sudah beranjak menuju tahap dewasa. Bukan seperti anak TK lagi harus, atau anak SD yang harus diatur kapan tidur, kapan makan, kapan belajar. Devi di sini sudah bisa lah secara pribadi mengatur ataupun memanage apa aja yang akan kamu lakukan ya. Misalnya jam sekian saya sudah belajar, jam sekian saya sudah tidur atau sudah istirahat, jam sekian saya pagi harus bangun, jam sekian saya harus membereskan ataupun membantu orang tua pagi, jam sekian saya harus sudah berangkat ke sekolah. Jadi Devi sudah bisa mengatur waktu. Jadi apa sebagai seorang siswa pada tingkat SMK, apa yang menjadi kendala? Apakah ada kendala dari keluarga atau dari orang tua saudara? Tidak ada Bu. Tidak ada kendala. Tidak. Jadi sekarang pribadi Devi-nya yang Ibu tanyakan. Coba bagaimana pribadimu supaya kamu bisa mengatur waktu, supaya satu, kamu bisa tidak tidur larut malam ataupun tidak menggunakan handphone yang keseringan sehingga mengganggu jam tidur. Apa yang kamu lakukan? Coba dulu kamu utarakan, Nak. Supaya nggak melakukan hal itu lagi. Iya, apa yang bisa Devi lakukan? Yang pertama, main HP-nya dikurangi sampai pukul 9 atau 10. Terus kalau bangun pagi itu dibuat alarm, terus langsung mandi atau makan, terus Iya. pakai seragam sekolah, terus jam 6.30 berangkat. Iya. Jadi itu sudah komitmen buat Devi ya. Ya, Bu. Yakin bisa melakukannya, Nak?
Yakin Bu. Yakin? Berarti mudah-mudahan Ibu yakinkan Devi ya, mulai dari besok sampai dengan nanti ajaran semester genap, jangan ada kata terlambat ke sekolah. Terus mengenai tugas harian yang Ibu berikan, kenapa Devi tidak melaksanakan seperti teman-temannya yang lain? Ya, mereka melaksanakan, ada yang rumahnya yang jauh, ada yang sampai ke Poriaha, yang istilahnya naik angkotnya jam 5 udah standby menunggu angkot. Kenapa Devi tidak bisa melakukan, padahal jarak dari sekolah ke rumah nggak terlalu jauh Ibu rasa? Kadang kan Bu, kalau cepat datang, mau kalau udah duduk di bangku, mau datang malas ke sini Bu. Oh, ada malas ya? Berarti ada rasa malas dalam diri. Bagaimana Devi sebagai seorang siswa menghilangkan rasa malas itu ataupun melawan rasa malas yang ada dalam diri Devi? Ya harus teguhkan Bu dalam hati. Iya, betul. Terus kalau udah sampai ke sekolah, langsung aja ke sini usah ke kelas. Iya. Ya, betul. Itu aja ya. Berarti Devi harus bisa ya melawan rasa malasnya. Kalau sampai dari sekolah langsung ke perpustakaan ya. Jangan sempat duduk, nanti rasa malasnya datang lagi. Oke? Oke Bu. Jadi Devi harus bisa yakinkan itu ya nak ya, Ya, Bu. ke depannya. Jadi nanti Ibu akan melihat ya, apakah Devi benar-benar menjalankan apa yang sudah Devi katakan secara sadar tanpa ada paksaan dari Ibu, paksaan dari siapapun loh. Ini kesadaran Devi sendiri ya, untuk supaya berubah lebih baik ke depannya ya nak ya. Ya, ini untuk Devi sendiri supaya menjadi lebih baik lagi dan tugas-tugasnya pun dapat dijalankan lebih baik, dan Devi pun bisa meningkatkan prestasinya dalam belajar ya nak ya. Bisa dilakukan? Bisa Bu. Bisa? Bisa Bu. Oke, terima kasih Devi ya. Perkenalkan, nama saya Devi Indriani Sitorus. Saya dari kelas 10 Busana 2. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Sibolga. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Aprita Pakpahan atas bimbingan saya terhadap perilaku saya di sehari-hari sekolah dan mengasih motivasi yang lebih baik kepada saya. Dan juga saya terima kasih atas dukungan kepada Ibu Aprita kepada saya. Saya berjanji ke depannya saya akan lebih baik lagi, dan sekian dan terima kasih yang saya sampaikan.